Dan kemuliaannya diam di dalam setiap hati yang berharap dan mengandalkan Dia. Kasih dan setia Tuhan akan bertemu dan saling berciuman. Kesetiaannya akan bertumbuh di dalam hati setiap orang yang percaya. Bahkan Tuhan akan senantiasa memberikan segala yang terbaik dari negeri yang didiami. Terima kasih ya Tuhan. Betapa kami sangat menyenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwa kami haus merindukan kehadiran Tuhan Allah yang hidup. Berbahagialah kami yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus dapat memuji-muji Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya hanya ada di dalam Tuhan, yang menaruh segala hasratnya kepada Tuhan. Mereka akan berjalan walaupun makin lama makin jauh, tetapi mereka berjalan makin lama makin kuat, karena mereka berjalan menghadap Allah di Sion. Terima kasih Tuhan semesta alam, Kau sudah mendengarkan segala doa kami, dan biarlah Engkau terus menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan, sehingga pengurapan-Mu turun atas kami dan menjadikan kami kuat di dalam Tuhan, di dalam seluruh kekuatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Lukas pasal 6. Kita akan membaca dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca bergantian, saya baca yang genap dan saudara baca yang ganjil. Pada suatu hari Sabat yang lain, Yesus masuk ke sebuah rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ayat 7. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan Dia. Tetapi Ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu Ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang yang sakit itu, lututkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Yang boleh dibaca yang terakhir ya. Iya. Di sini kita lihat ada 3 pribadi, Tuhan Yesus, orang ahli Taurat atau orang Farisi, dan 1 orang yang lumpuh. Mereka tiga-tiganya ada dalam sebuah rumah ibadah yang mereka sama-sama menyembah Tuhan ya. Tetapi kita lihat saudara, setiap orang yang datang menyembah Tuhan, ada yang datang dengan konsep Tuhan yang dibuat oleh dirinya sendiri ya. Ada lagi orang yang datang konsep Tuhannya dibuat oleh agama. Ada satu lagi, yaitu Tuhan Yesus, yang datang dengan pengertian yang benar tentang Tuhan, yaitu bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang penuh kasih, penuh anugerah. Kita melihat saudara, kalau kita tidak bisa melihat Tuhan dengan cara yang benar, maka kita akan menghasilkan hidup yang salah. Penting sekali saudara mengerti tentang Tuhan. Pandanganmu tentang Tuhan itu harus benar, supaya engkau pun benar, sehingga hasilnya hidupmu pun itu akan benar. Coba kita lihat di sini ada orang ahli Taurat, ayat yang ke-7 ya. Saudara, ada orang yang beribadah
tetapi di dalam hatinya dia bukan karena mengerti siapa Tuhan. Dia bayangannya Tuhan itu siapa, saudara? Tuhan yang cari kesalahan, Tuhan yang mengamat-amati, yang diamat-amati bukan yang baiknya, tetapi yang diamat-amati yang buruknya. Karena dia sudah punya konsep bahwa Tuhan akan mengamat-amati orang dan cari kesalahan orang, maka orang yang baik pun akan dilihat salah. Karena di dalam diri orang itu sudah ada konsep tentang Tuhan yang salah. Saudara akan mengeluarkan sesuatu dari diri saudara, pasti itu tergantung dari konsep saudara kepada Tuhan. Kalau saudara konsepnya benar kepada Tuhan, yang keluar dalam diri saudara ini pasti yang benar. Jadi kalau ada orang yang sudah bayangannya Tuhan itu maha besar, dia maha suci, dia akan cari kesalahan orang. Kalau ada orang yang salah pasti akan dihukum. Nah, kalau bayangannya Tuhan itu seperti itu, maka dia akan menjalani hidup yang keluar dari mulutnya juga adalah kata-kata yang akan menjatuhkan orang, menyalahkan orang, atau mengkritik, mencari jeleknya orang. Saudara jangan pernah mencoba untuk ikuti aturan agama supaya dilihat orang baik, karena Tuhan tidak mau saudara menilai diri saudara atau menilai orang dari apa yang dilihat manusia. Manusia melihat yang di luar, tetapi Tuhan melihat yang di dalam. Nah, kalau saudara mencoba seperti orang Farisi ini, dia baca Alkitab, Taurat komplit nggak, saudara? Komplit sudah bacanya nih, ya kan? Kemudian dia ibadahnya rajin nggak? Kalau orang Yahudi itu dia punya ibadah 5 waktu, saudara. Pagi, siang, sore, malam. Ya. Nanti pagi-pagi lagi ibadah lagi. Ya. Jadi orang Yahudi ini ngikutin hukum Taurat. Jam ibadahnya 7 kali sehari kalau bisa. Kalau nggak bisa 5 kali sehari. Nggak bisa 3 kali sehari. Nah, kalau hari Sabat tidak boleh ada yang kerja. Kalau ketahuan kerja akan dilempari batu. Ya, jadi konsep tentang Tuhannya itu diatur oleh agama. Ya, tetapi Tuhan di sini berkata kepada orang Farisi itu di ayat yang ke-9, aku bertanya kepada kamu, mana yang diperbolehkan, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Tuhan bicara langsung kepada esensi, langsung kepada yang pentingnya. Tetapi orang Farisi, dia berpikir yang dipentingkan Tuhan bukan nyawa orang, bukan menolong orang. Yang dipentingkan Tuhan, hari Sabat tidak boleh bekerja. Peraturan yang dipentingkan, bukan jiwa orang yang perlu ditolong, bukan nyawa orang yang sakit yang perlu diselamatkan. Tetapi pikirannya selalu kepada aturan, sehingga kalau ada orang menyimpang dari aturan, dia langsung akan cambuk, langsung hukum. Itu yang terjadi di tempat-tempat yang mengenal Tuhan karena konsep agama, dari hukum dan aturan-aturan. Ya. Tetapi sekarang yang kedua, ada orang yang punya konsep tentang Tuhannya ini berbeda. Ya. Ini orang yang merasa dirinya tidak berguna, merasa dirinya tidak disayang, merasa dirinya tidak dicintai Tuhan, merasa dirinya serba kurang, merasa dirinya tidak punya teman, tidak punya sahabat. Siapakah itu? Itu orang yang sedang sakit, lumpuh tangannya. Saudara, kalau orang sedang lumpuh, orang itu dia cenderung melihat dirinya dengan self pity. Self pity itu artinya mengasihi diri sendiri supaya dia dipandang orang sebagai orang yang perlu belas kasihan. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk menjadi orang yang lemah, untuk menjadi orang yang sakit-sakitan. Karena Tuhan menciptakan kita untuk menjadi serupa dengan gambar Allah. Tuhan. Dia ciptakan saudara segambar,
Sama-sama katakan segambar. Segambar. Maka Yesus berkata, kalau kamu lihat aku, karena aku dan Bapa satu, maka kamu melihat. Kalau melihat aku, kamu lihat siapa? Lihat Bapa. Nah sama, saudara pun demikian. Karena saudara sekarang telah dilahirkan baru, bukan berasal dari mami papi saudara, tapi saudara berasal dari Allah. Saudara sekarang adalah menjadi anak Allah. Dan saudara pada waktu menjadi anak Allah, maka saudara menjadi satu dengan Allah. Amin. Nah sekarang kalau ada orang yang punya konsep benar tentang Tuhan, Tuhan jadikan aku serupa seperti dia, berarti aku ini berharga nggak? Berharga. Karena saudara dibeli dengan darah Yesus yang sangat mahal. Ya, kalau ada orang yang punya dosa besar, disuruh potong lembu. Dosanya kecil, disuruh potong kambing. Dosanya kecil lagi, disuruh kasih burung tekubur atau ayam lah kalau sekarang, gitu kan? Nah, saudara, dosa kita ini bukan dibayar dengan darah ayam, bukan dibayar dengan darah kambing, bukan dibayar dengan darah lembu, tetapi dibayar dengan darah anak Allah. Jadi mahal banget tak saudara? Mahal banget. Kita ini telah ditebus menjadi ciptaan yang berharga supaya kita bisa menjadi bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Roh Allah tinggal di dalam kamu. Jadi yang tinggal di dalam diri kita ini roh Allah yang lebih besar dari segala roh yang lain. Kalau di dalam diri saya roh Allah yang lebih besar, maka saya tidak akan berkata aku nggak bisa karena aku lemah, aku nggak mampu karena aku tidak sempurna, aku tidak sanggup karena aku tidak punya kekuatan. Saudara yang berkata seperti itu karena tidak mengerti ada roh Allah diam di dalam dirinya. Jadi saudara harus isi di belakang itu seperti semua sifat Tuhan, dan saudara pakai itu sebagai sifat saudara. Katakanlah kalau sifat Tuhan itu penuh kasih, Allah penuh kasih, maka saudara harus berkata aku adalah orang yang penuh kasih. Penuh kasih. Kalau Tuhan itu brilian, pintar, dan cerdas, dan penuh hikmat, itu Tuhan penuh hikmat, maka kalau saya satu dengan Tuhan, saya mengatakan saya orang yang berhikmat, brilian, punya kecerdasan yang dari Tuhan. Kalau saya mengatakan Tuhan itu adalah pribadi yang penuh kuasa, bisa menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan, maka saya harus melihat diri saya adalah orang yang penuh kuasa. Saudara, penyakit akan takut kepada orang yang kenal siapa Tuhannya. Amin. Amin. Pada waktu Daud mengalahkan Goliat, senjata Daud hanya satu, dia kenal Tuhannya. Senjatanya Goliat ada tombak, senjatanya Goliat ada pedang, senjatanya Goliat ada lembing. Tetapi Daud bilang, aku datang nggak bawa itu semua senjata, aku bawa satu senjata yang lebih hebat dari semuanya, yaitu nama Tuhan yang ada di dalam hidupku. Dan apa yang terjadi saudara? Nama itu memberi Daud kuasa. Walaupun cuma senjatanya batu kali dan satu tetapel, tetapi dapat menjatuhkan raksasa. Saudara, pada waktu saudara mau mengalami anugerah dan kasih karunia Tuhan, saudara harus mengerti siapa Tuhan saudara. Ya. Coba saudara bayangin, Tuhan yang ahli Taurat itu Tuhan yang cari apa saudara? Dosa kesalahan. Kalau Tuhannya orang yang lumpuh ini, Tuhan yang bagaimana saudara? Ampuni. Lemah.
Tuhannya tidak punya kuasa, Tuhannya jauh, tidak bisa menolong dia. Sedangkan kalau Tuhan Yesus, dia berkata, mana yang sakit? Tanganmu ulurkan. Sekarang seperti halnya Tuhanmu sehat, Tuhan mau kamu juga sehat. Amin. Jadilah sembuh. Langsung sembuh gak orang itu? Sembuh karena Yesus selalu melihat dirinya seperti Tuhannya, Bapaknya. Tapi kalau saudara nggak pernah ngomong bahwa saudara ini sama seperti Tuhan, saudara kan sama seperti tetangga-tetangga. Nasibnya sama seperti orang-orang yang di pinggir jalan. Nasibnya nggak beda sama kebanyakan orang. Nasib saudara akan sama dengan semua orang di dunia ini. Karena apa? Karena cara saudara melihat Yesus sama seperti semua orang. Tapi kalau saudara mulai hari ini melihat Yesus sebagai Bapak saudara, dan saudara sama seperti dia, sama loh ya. Saudara nggak bilang saya sih siapanya Yesus, enggak. Aku diciptakan segambar dan serupa dengan Kristus. Tubuhku adalah baik Roh Kudus, Roh Allah yang sama yang tinggal dalam diri Yesus tinggal di dalam aku. Saudara, pertama manusia tinggal bersama dengan Tuhan, ngobrol sangat dekat, bersekutu sama Tuhan. Tapi kemudian manusia memilih berdosa, kemudian terpisah dari Allah. Tapi kemudian Allah ingin bersatu lagi dengan manusia, sehingga disuruhlah Musa bikin yang namanya kemah suci. Di situ manusia bisa ketemu Tuhan nggak di kemah suci? Bisa. Syaratnya apa? Korbankan domba dulu, kemah suci. Terus berkembang, orang Israel punya tanah Kanaan, dan dia nggak bikin kemah lagi, dia bikin bait suci, bait Allah. Tetapi di bait Allah ini manusia bisa ketemu Tuhan, tapi belum bersatu dengan Tuhan. Karena apa? Membutuhkan imam. Kalau imamnya benar, maka semua rakyat Israel bisa dekat sama Tuhan. Kalau imamnya salah, maka semua rakyat Israel salah hidupnya, jauh dari Tuhan dan binasa. Jadi rakyat itu ditentukan oleh siapa? Imam yang sama yang tinggal dalam diri. Kadang-kadang ada imam yang bagus, tapi kadang-kadang ada imam yang sangat tidak bagus. Mengakibatkan semua orang Israel Tuhan ikut terkena kutuk sangat dekat. Tetapi sekarang Yesus kemudian manusia memilih berdosa, aku berdosa tinggal di dalam. Tapi kemudian inilah tubuhku yang kuberikan bagi kamu. Inilah darahku yang kuberikan bagi kamu. Setiap orang yang makan tubuhku dan minum darahku, dia menjadi satu dengan aku, sehingga dia menjadi tempat kediaman Allah selama-lamanya. Amin. Amin. Dari yang bersama dengan Allah terpisah, dibuat kemah suci, habis itu ada bait suci, sekarang ada bait Roh Kudus. Sekarang saya tanya kepada saudara, di manakah bait Roh Kudus itu sekarang ada? Dalam diri sendiri. Dalam diri saya. Betul saudara. Jadi bait suci tidak ada di Israel. Kalau imamnya benar, maka kemah suci tidak ada di badan sama Tuhan. Tetapi kemah suci, bait suci dan bait Roh Kudus ada di dalam saudara. Amin. Jadi saudara, cara pandang saudara jangan seperti ahli Taurat yang salah dan menilai dirinya itu seperti Tuhan yang jadi hakim, mencari kesalahan orang. Juga bukan seperti orang yang lumpuh yang hanya bisa mengasihani diri sendiri. Oh, hidupku ini sangat sial. Aku nggak bisa kerja, tanganku lumpuh, aku nggak punya uang, aku nggak bisa dapatkan hidup yang layak. Darahku yang kuberikan. Dia hanya mengasihani diri dan menangis dan terus memikirkan dirinya sendiri satu dengan aku. Tapi berbeda dengan Yesus, tepat dia memandang Allah Bapaknya itu sama dengan dia. Dari yang bersama dia satu dengan Bapa, terpisah dibuat. Jadi pada waktu dia melihat dirinya satu dengan Bapa, sekarang ada bait maka dia menjadi saya tanya kepada saudara, di mana bait Roh Kudus itu sekarang ada? Dengan Tuhan. Amin. Tetapi
Kemah suci. Tuhan pernah nggak ngomong sama dirinya, aduh aku sial banget, stres aku hari ini, banyak banget sih orang pada doa dan pada kesulitan keuangan, aku stres ngurusin orang. Pernah nggak Tuhan ngomong? Enggak, sudah. Ada 5.000 orang nggak bisa makan, tenang aja. Sebentar lagi 5 roti 2 ikan buat semua. Nggak pernah Yesus stres. Maka saudara, kalau hidup saudara sama seperti Yesus, dan terus jangan pernah saudara mengatakan apa dan serupa dengan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan pernah nggak ngomong sama dirinya, aduh aku sial banget, stres aku hari ini, banyak banget sih orang pada doa dan pada kesulitan keuangan, aku stres ngurusin orang. Pernah nggak Tuhan ngomong? Enggak, sudah. Ada 5.000 orang nggak bisa makan, tenang aja. Sebentar lagi 5 roti 2 ikan buat semua orang. Nggak pernah Yesus stres. Maka saudara, kalau hidup saudara sama seperti Yesus, jangan pernah saudara mengatakan aku stres, aku kecewa, aku putus asa, aku kepahitan. Nggak ada saudara. Karena apa? Karena saudara sudah satu dengan Tuhan, ya. Jadi kalau ini saudara pegang, saudara tiap hari ngomongin aku dan Bapa satu, seperti Bapakku sempurna, aku pun sempurna. Seperti Bapakku bisa mengampuni semua orang yang bersalah, aku pun bisa mengampuni semua orang bersalah. Yesus terima orang kusta, terima pelacur, terima wanita yang 5 kali bercerai, Yesus terima nelayan, Yesus terima penjahat, Yesus terima semua orang. Kenapa? Karena Yesus memiliki kasih Allah untuk menyelamatkan semua orang. Amin. Hari ini milikilah konsep yang benar tentang Tuhan. Dia bukan Tuhan yang cari kesalahan saudara dan bikin peraturan untuk nyusahin saudara, bukan. Dan dia juga bukan Tuhan yang lemah, yang jauh, yang tidak bisa menolong saudara. Tetapi milikilah pengertian tentang Tuhan seperti Yesus yang melihat Bapaknya satu dengan dia. Dan sekarang kita rayakan perjamuan kudus karena kita merayakan bahwa Yesus mau tinggal di dalam kita. Dia rindu pandangan kita, pola pikir kita jangan sama seperti orang dunia. Karena kamu bukan berasal dari dunia, kamu berasal dari Allah Bapakmu. Amin. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan satu lagu. Hidupmu berharga bagi Tuhan.